Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan hari ini membahas tentang virus corona menurut pandangan Alkitab. Fenomena penyebaran dan korban yang berjatuhan dari virus corona membuat kita bertanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai peristiwa ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini sedang hidup dalam periode akhir zaman. Tanda utama dari akhir zaman adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dari surga ke bumi. Tapi sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali, ada tanda-tanda lain yang akan muncul dan terjadi di atas bumi. Rasul Yohanes menerima pewahyuan dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan ke bumi. Dalam Wahyu 1 ayat 19 dikatakan, "Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Di antara yang dilihat oleh Rasul Yohanes, salah satunya tertulis di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, "Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa aslinya, kata sampar ini disebut sebagai Thanato, yang artinya plak atau suatu wabah penyakit yang luar biasa efeknya pada manusia. Perhatikan ayat-ayat dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8 ini, bahwa maut ini terjadi oleh karena pertama, pedang, yang berbicara tentang peperangan, konflik dan pertikaian yang besar. Kedua, kelaparan. Tiga, wabah penyakit. Yang keempat, binatang. Terjemahan aslinya berbicara tentang binatang liar. Hal ini berhubungan dengan serangan binatang baik langsung maupun tidak langsung, nampak atau tidak nampak, disadari atau tidak disadari, yang menyebabkan kematian atau penyakit parah yang berujung pada kematian. Ingatlah bahwa nyamuk, seekor binatang yang kecil sekalipun, bisa menyerang manusia dan menyebabkan kematian akibat demam berdarah atau malaria yang ditimbulkannya. Di era tahun 1950-an, ratusan ribu orang di Indonesia meninggal akibat wabah malaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 8 dari Wahyu 6 mengatakan bahwa ada 1/4 populasi manusia di bumi yang akan dibunuh dan mati. Dengan populasi penduduk dunia saat ini sebanyak hampir 8 miliar, 1/4-nya berarti adalah hampir 2 miliar orang. Flu Spanyol pernah menjadi wabah penyakit yang luar biasa. Pada tahun 1918, flu Spanyol menginfeksi 500 juta penduduk dunia dan membunuh 50 juta orang. Jumlah ini mencakup sekitar 5% penduduk dunia saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, coronavirus yang dimulai dari Wuhan, Cina, barulah merupakan gambaran kecil mengenai bagaimana dampak dahsyat dari penyakit yang luar biasa yang akan menimpa bumi ini. Virus corona hanyalah salah satu wabah penyakit yang muncul, yang harus menjadi pengingat bagi kita dan membangkitkan kesadaran kita semua bahwa pada akhir zaman, peristiwa wabah yang luar biasa dahsyat akan benar-benar terjadi. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi hal-hal seperti ini. Kita hanya perlu mendekat kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan ketekunan iman. Persiapkanlah diri kita dalam menghadapi kedatangan Tuhan Yesus dengan cara hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kesetiaan. Pertahankan iman selalu kepada Tuhan. Sekali lagi saudara,
Tuhan menghendaki agar kita tidak takut menghadapi berbagai situasi apapun di akhir zaman. Sebab ada perlindungan dari Tuhan. Ada jalan keluar dari Tuhan. Tuhan akan melindungi dan meluputkan kita anak-anaknya. Dalam Wahyu 12 ayat 14 tertulis mengenai pemeliharaan Tuhan atas orang-orang percaya untuk meluputkan dari masa kesukaran besar selama 3,5 tahun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dan mau melindungi umatnya. Perlindungan ilahi diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mau bertobat dan tinggal di dalam kebenarannya. Dalam Mazmur 91 ayat 7-11 tertulis, "Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu." Janji Tuhan adalah memelihara dan meluputkan kita semua, saudara. Dan ingatlah, sadarilah bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup oleh iman, bukan ketakutan. Jadi jangan kita takut, karena ada Tuhan yang berjanji memelihara hidup kita. Ada Tuhan yang bersama dengan kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Bagian kita adalah beriman teguh, melakukan kehendak-Nya, dan setia selalu sampai akhir. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan janji kepada kami bahwa Tuhan melindungi dan memelihara kehidupan kami, serta Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami berdoa saat ini untuk setiap orang yang mengalami situasi sulit dalam hidupnya, terlebih khusus para korban dari virus corona yang saat ini menjadi wabah di beberapa tempat. Kami berdoa agar Tuhan Engkau memulihkan dan menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit akibat virus ini. Kami berdoa untuk kota-kota di Cina, agar Tuhan Engkau memulihkan kota-kota ini. Dan kami berdoa agar Tuhan Engkau mencurahkan hujan keselamatan, anugerah dan kasih-Mu bagi bangsa Cina, agar mereka boleh mengenal Engkau dan datang kepadamu, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun di seluruh dunia. Dan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, agar juga Tuhan Engkau memagari dengan kasih-Mu. Curahkanlah anugerah keselamatan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh datang kepadamu Tuhan, mengenal Engkau dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang menebus dan memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami agar kami selalu setia, percaya kepadamu, dan senantiasa hidup dalam iman, tidak takut dalam menghadapi situasi apapun. Sebab Engkau Tuhan ada bersama dengan kami, menyertai hidup kami, memelihara dan melindungi kami, serta memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.